Bagi semuanya mungkin bisa di WhatsApp teman-temannya untuk bisa datang di pelatihan ini.
Oke, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima Ya. kasih atas Selamat siang. sudah bergabung dalam pelatihan UBL kali ini. Mungkin dari saya sedikit aja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ida atau Mas Diki nanti dari tim Polaris. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu sedikit untuk yang hadir di sini, teman-temannya sudah ada semua ya? Sudah hadir semua ya? Sudah lengkap ya? Oke. Jadi untuk pelatihan kali ini tentang training UBL, sistem pembelajaran kami untuk mahasiswa baru. Di sini juga sudah ada kan? Ini UBL ini sendiri menyangkut tentang sistem pembelajaran kita. Jadi apa di situ tentang absen segala macam, terus mata kuliahnya ada semua di situ. Jadi mohon kalian perhatikan baik-baik, siapkan laptopnya mungkin kalau misalkan ada nanti bisa langsung dicoba dipraktekkan gitu kalau misalkan ada. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Saya langsung kasih ke Mbak Ida ya. Iya, baik. Terima kasih. Mbak Ida. Ya, terima kasih Pak Ari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kakak-kakak. Sehat semuanya? Pagi kakak. Oh, semangat ya. Pagi-pagi harus semangat ya. Selamat ini. Oke. Selamat pagi kakak. Oke, saya lanjut ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari, kita akan sedikit tutorial kali ya, sosialisasi tentang UBL. Nah, UBL itu apa? UBL itu adalah sistem pembelajaran yang saat ini digunakan di Poltek Bakti Kartini atau Poltek Bani ya. Nah, gimana sih cara aksesnya, Kak? Nah, untuk cara aksesnya, kakak-kakak di sini bisa coba masuk ke Google Chrome. Saya izin share screen ya. Oke, Kak Diki mohon bantuannya untuk share linknya ya Kak ya. Oke, nah teman-teman di sini bisa coba masuk dengan URL e-learning.poltekbani.ac.id gitu. e-learning.poltekbani.ac.id. Itu sudah tampil seperti saya semua teman-teman di sini. Oke, nah jika sudah, teman-teman bisa nanti langsung login nih di sini, gitu ya. Bisa login, kemudian akunnya adalah NPM teman-teman. Nah, ini mungkin sudah diberikan oleh kampus ya NPM-nya. Ini boleh dituliskan. Ini saya pakai punya saya ya. Kemudian untuk passwordnya itu default 05 kali. Untuk passwordnya mohon maaf Mbak, apa tadi ya? 05 kali. Sebentar. Oke. Sudah bisa masuk kah teman-teman? Belum. Belum ya. Sudah. Ada yang udah, ada yang belum ya? Maaf, nama penggunanya gimana ya Bu? Oke, untuk nama pengguna itu menggunakan NPM-nya kakak ya. NIM, nomor induk. Ya, nomor induk, kemudian passwordnya 05 kali. Saya tuliskan di chat ya. ID pakai NIM, kemudian passwordnya
ini password default, nanti teman-teman bisa ubah ya. Oke, Mbak, aku mau jelasin sedikit. Untuk yang mahasiswa baru, silahkan, default. Pak Ari. Ya, jadi untuk loginnya, NIM-nya itu untuk mahasiswa baru, passwordnya default. Dan NIM-nya sudah dibagikan kemarin oleh Kaprodinya masing-masing. Nah, untuk yang mahasiswa lama, tetap menggunakan password yang kalian pernah rubah sebelumnya. Tuh, yang sudah kalian rubah, NIM-nya tetap sama yang kemarin sosialisasi untuk mahasiswa lama. Oke, gitu aja Mbak. Makasih. Oke, terima kasih juga Pak Ari. Oke ya, berarti di sini ada mahasiswa baru dan mahasiswa tahun sebelumnya ya. Oke. Iya, betul Mbak. Oke, ya Mas Pak Ari. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ya, tampilannya sama seperti yang tampil di sini ya, di layar gitu kan ya. Nah, saya jelaskan dulu nih gitu. Di sini ada beberapa menu. Di paling atas ini ada tulisan English gitu ya. Ini bahasa yang teman-teman bisa gunain nih di platform ini. Bisa pilih ya, mau bahasa Korea, bahasa Indonesia gitu kan, Mongol dan sebagainya. Intinya teman-teman yang penting terbiasa dengan bahasa tersebut gitu. Sehingga nanti untuk aksesnya mudah. Kemudian selanjutnya yang gambar lonceng ini adalah untuk mengecek notifikasi. Nah, biasanya ketika ada ininya di mana? Bagaimana Pak? Iya, maksudnya kan materinya nggak kelihatan. Materinya di mana? Oke, saya lanjutkan lagi. Lanjut dulu ya, Mbak Idanya ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini di paling atas ini ada untuk notifikasi pemberitahuan ketika ada dosen gitu ya, mengupload tugas atau materi, nanti akan ada muncul pemberitahuan di sini. Oke, next. Ini adalah tampilan dashboard ya, teman-teman semuanya, kakak-kakak. Di sini di awal itu ada daftar mata kuliah yang kakak-kakak ambil. Nih gitu kan ya. Nah, saya karena hanya mengambil satu mata kuliah, maka munculnya satu. Nah, ini tergantung nih teman-teman gitu ya. Ada berapa mata kuliah yang diambil. Next, di sini ada incomplete chapter. Nah, ini maksudnya adalah pertemuan atau bab yang teman-teman harus akses gitu. Jadi apa aja sih gitu yang harus diakses. Nah, di sini ada muncul gitu ya bab-babnya. Kalau nanti di sini kosong gitu ya, nggak ada muncul, berarti kakak-kakak ini sudah mengakses semua bab gitu atau semua pertemuan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dosen. Nah, selanjutnya ini ada daftar tugas gitu. Jadi yang Bapak Ibu dosen berikan nanti akan muncul nih di dashboard gitu ya. Ada tugas apa aja, statusnya apa, kemudian deadline-nya kapan. Kakak-kakak bisa dapat informasinya dari sini. Gitu. Ini kan ada status komplit, berarti kita sudah kirimkan tugasnya gitu. Kalau masih incomplete, berarti kita belum kirim tugas. Kemudian ada forum, ada skor kuis. Itu untuk dashboard-nya gitu, informasi dashboard-nya. Nah, next gitu ya, kita akan bahas Kak, gimana sih caranya kalau misalkan pembelajaran itu dimulai? Kita harus akses apa ya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung akses di sini, di list of my course, gitu ya. Pilih mata kuliahnya apa, atau di menu di sini, di samping kiri ada menu tulisannya course, gitu ya, atau matkul. Teman-teman bisa klik my course. Nah, kemudian akan beralih ke sini gitu ya, daftar dari mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, langsung aja klik nama mata kuliahnya. Nah, di sini teman-teman semua bisa dapat informasi ya, seperti misalnya SKS-nya berapa sih? Oh, ini 3 SKS gitu kan ya. Kemudian dosennya siapa? Ini bisa terlihat. Kemudian ada survei tidak, ada kuis tidak, ini informasinya bisa terlihat gitu. Oke, next gitu ya.
setelah kita masuk mata kuliah, kan biasanya ada ini ya, setiap minggu itu kan ada satu pertemuan gitu ya, atau satu bab gitu. Minggu ini kita bahas bab apa gitu ya, misalnya pertemuan 1. Kita fokus di sini ya, kursor saya yang di sebelah kanan. Nah, di sini ada hal yang perlu teman-teman perhatikan. Apa aja? Teman-teman lihat kan ya, ada bar ya. Ada bar, di sini ada warna hijau, ada warna biru gitu kan ya. Kita mulai di sini ada running time. Running time di situ adalah waktu minimal akses materi ini teman-teman. Gitu. Jadi kita itu ada namanya absensi otomatis karena kan online ya. Jadi kita absensinya berdasarkan aktivitas teman-teman di UBL ini. Nah, syaratnya teman-teman harus apa? Nih, yang slide-nya ini gitu ya, kontennya, konten dari Bapak Ibu dosen harus dibuka semua teman-teman, harus dibaca semua. Kemudian lamanya teman-teman akses itu harus sama dengan atau lebih dari yang running time gitu. Jadi kalau di sini running time-nya 1 menit, berarti teman-teman harus akses lebih dari 1 menit. Gimana kalau kurang dari 1 menit? Ya teman-teman nggak bisa dianggap hadir gitu, karena belum memenuhi syarat. Kemudian di sini ada kuis juga. Nah, jadi kuis ini harus dikerjain sama teman-teman. Kalau kuisnya belum dikerjain, ya ini bisa mempengaruhi absensi juga gitu. Jadi intinya nanti untuk absensi online, teman-teman harus akses semua konten, kemudian waktunya juga harus melebihi running time. Di sini ada informasinya ya. Kemudian ada kuis harus diselesaikan. Nanti kalau teman-teman semua sudah menyelesaikan itu gitu ya, atau ya sudah memenuhi absensi gitu ya, presensi kehadiran, statusnya ini akan berubah jadi komplit. Kalau ini kan masih in progress ya, berarti masih belum selesai nih gitu ya, masih ada yang perlu dilakukan gitu ya, karena persyaratannya belum tercapai gitu ya. Sampai sini untuk informasi absensi gitu ya. Next gitu ya. Oke, sekarang gimana Kak cara akses materinya? Teman-teman bisa langsung klik view chapter. Jadi bab mana nih yang mau teman-teman pelajari gitu ya, tinggal klik view chapter. Misal kita ke bab 1 ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol content viewer. Jadi cukup kalau misalkan teman-teman mau melakukan perkuliahan, klik tombol yang ini, content viewer. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung lihat ya, ada modul yang diberikan oleh kampus gitu, atau dosennya. Gimana kalau teman-teman mau save gitu ya, mau nge-save nih gitu materinya. Ini ada gambar print, tinggal klik aja. Nanti bisa di-save atau disimpan di komputer atau laptopnya. Itu deh, langsung gitu ya, klik save seperti itu. Nah, oke. Teman-teman lihat ya, di atas ada pemberitahuan gitu ya, bahwa kita sudah menyelesaikan chapter ini. Berarti kalau misalkan sudah menyelesaikan chapter ini, teman-teman gitu ya, sudah memenuhi presensi kehadiran. Itu secara running time. Tapi kan di sini slide-nya ada 3 ya. Berarti kita harus akses slide yang lain gitu ya. Kemudian kita coba di slide 2. Ini ada video sama ada PowerPoint gitu ya. Untuk video tinggal play saja. Kalau mau perbesar, ini tinggal di full screen. Kemudian di sini ada PPT. Tinggal diklik aja yang PPT ini. Atau di sini ada tombol next slide, bisa diklik juga. Nah, kemudian ini nih teman-teman, kalau misalkan Bapak Ibu dosennya itu ingin melakukan perkuliahan online tatap muka dengan Zoom gitu ya, biasanya mereka akan menyelipkan link di sini, absensi via Zoom gitu. Jadi teman-teman masuk Zoom-nya itu melalui link yang sudah dimasukkan di UBL, jangan yang disebar di WA atau yang lainnya gitu ya, karena nanti tidak ter-record kehadiran teman-teman gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada link, tinggal klik aja. Klik, nanti kan akan berpindah ke Zoom.
Nah, kemudian tab yang ini nggak usah nggak usah disilang gitu, tetap nyala gitu. Oke, kemudian slide terakhirnya harus tetap dibuka ya. Oke. Nah, ini ya untuk kita akses materi. Kemudian kita berpindah sedikit di sebelah kiri. Ini ada open navigasi, maksudnya adalah untuk memudahkan teman-teman berpindah ke bab yang lain gitu. Jadi kan ini kan judul mata kuliahnya kan matkul latihan UBL. Nah, Bapak Ibu dosen sudah membuat sampai 2 pertemuan gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ke pertemuan 2, itu tinggal klik aja. Kemudian di sini ada chatting. Chat di sini bisa teman-teman gunakan untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi bisa langsung tulis di sini misalnya Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam kenal. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa langsung lihat ya, chatting dari kita karena ini real time. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibunya gitu ya, Bapak Ibu dosen ingin menggunakan ada informasi gitu ya, kita perkuliahannya menggunakan UBL Meet gitu ya, berarti video konferensi yang ada di UBL. Nah, di sini ada gambar video gitu ya, teman-teman tinggal klik aja. Cara penggunanya hampir sama dengan Zoom gitu. Cuman ini sudah nempel di UBL, jadi tinggal klik gambar videonya, kemudian langsung otomatis bisa join gitu. Oke, untuk kamera saya coba matikan kamera Zoom-nya dulu. Oke, ini kameranya ya. Kemudian di sini untuk share screen-nya, ini juga untuk menyalakan audionya. Sama ya, hampir sama dengan Zoom, seperti itu. Oke, sampai sini cara pembelajaran. Ada pertanyaan dulu kah dari teman-teman? Atau saya ngejelasinnya terlalu cepat? Kak, maaf kalau untuk yang semua itu masih blank semua ya? Oh iya, mungkin ini karena teman-teman belum belum dimasukin ke ininya apa namanya? Oh iya, takutnya salah gitu atau ya. apa. Sama teman-teman yang lain blank juga ya tampilannya ya, kosong ya? Iya. Sama kakak. Oh iya, Kakak Dian. Iya, yang chapternya juga masih kosong itu, nggak ada isinya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi ini bisa teman-teman lihat yang punya saya dulu ya. Oke, kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibu dosennya memberikan tugas, teman-teman bisa langsung klik di sini. Tugas mana dulu nih yang mau dikerjain? Misalnya tugas besar 2 gitu. Nah, ini tinggal klik aja, kemudian tinggal klik tombol answer ini. Masukin deh gitu ya. Tugasnya adalah pengertian paragraf, maka teman-teman isi paragraf adalah apa gitu. Setelah itu submit gitu. Nah, jawaban teman-teman ini udah langsung terkirim ke Bapak Ibu dosen. Jadi nggak perlu konfirmasi lagi gitu. Bu, tugas saya sudah masuk atau belum gitu. Nah, ya, kalau misalkan di sini terlihat gitu ya, oh sudah ada, berarti ya sudah masuk gitu. Kayak gimana kalau salah mau diedit? Nah, di sini ada yang warna biru. Ada pensil sama tulisan ini, tinggal edit aja, kemudian submit gitu. Nah, kemudian kalau misalkan jawabannya salah mau dihapus, tinggal klik yang gambar warna merah tong sampah ini, hapus seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk tugas juga teman-teman kita ada tugas yang upload file. Nah, yang upload file ini maksimalnya adalah 25 MB. Nah, jadi teman-teman bisa langsung choose filenya atau pilih filenya. File mana nih yang mau di-upload gitu ya, atau yang dikirim sebagai tugas. Nanti tinggal klik open gitu. Setelah itu submit. Oke, berhasil terkirim ya. Ini untuk ngecek lagi bisa klik yang ini. Oke, selanjutnya teman-teman kalau misalkan ada kuis, ini bisa langsung dikerjain ya.
play quiz. Kemudian tinggal diisi deh gitu ya, sesuai dengan pertanyaannya apa. Oke. Nanti kalau misalkan udah semua, tinggal submit. Nah, teman-teman di sini bisa langsung tahu ya nilainya berapa. Oh, teman-teman dapat skor 6. Kemudian presentasi benarnya soal itu 54%. Teman-teman juga bisa lihat nih, yang tadi diisi benar nggak sih gitu. Oh, ternyata betul gitu ya. Ini juga betul. Ini ada skornya berapa gitu yang teman-teman dapat. Kemudian untuk pertanyaan yang jawaban singkat, ini nanti akan diupdate nilainya. Jadi harus dicek dulu oleh Bapak Ibu dosen, nanti akan update nilai seperti itu. Itu untuk pembelajaran ya. Jadi simple ya. Untuk pembelajaran teman-teman langsung aja ke mata kuliahnya apa, kemudian setelah itu masuk ke babnya, kemudian content viewer gitu. Tinggal akses. Itu ya. Oke. Izin Bu. Iya. Iya Pak. Iya, ini cukup lumayan ini juga nih buat anak muda barangkali pas ini. Saya agak agak lumayan bingung juga. Ya. Itu aja barangkali. Iya nggak apa-apa Pak, nanti bisa dipandu, nanti ada ininya juga Pak, ada buku panduannya juga. Oke. Untuk di-share ya. Iya, jadi nanti untuk maaf ya Mbak Ida, saya potong sebentar. Yes, silahkan Mas Ari. Bapak. Ya, jadi nanti video Zoom ini akan direkam dan saya akan masukkan ke YouTube. Jadi nanti bisa dilihat aja di YouTube untuk pelatihan hari ini gitu. Jadi nanti setelah ini saya download videonya ini baru dimasukkan ke YouTube. Jadi nanti bisa dipelajari lagi seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Ari sebentar ya, saya izin untuk menambahkan teman-teman di mata kuliah uji coba ya. Jadi biar bisa langsung dilihat ininya ya, materinya bisa langsung praktek. Oh ya, boleh Mbak. Itu yang kebetulan yang mahasiswa Karawang ya, rata-rata sih yang Karawang yang belum dimasukin mungkin itunya, contoh apa course-nya. Ya, saya masukin semua ini aja, semua data di yang ada. Iya, boleh. Oke. Teman-teman bisa di-refresh dulu atau di logout dulu, dan nanti login lagi. Sudah ada Bu. Sudah ada ya? Di Sekarang dashboard. sudah ada ya? Oke, di dashboard sudah sama seperti tampilan saya berarti ya. Oke, ini mau saya ulangi lagi caranya. Saya kecepatan nggak ya? Oke, saya ulangi ya. Jadi biar teman-teman bisa langsung akses ya, akses juga. Kan kalau di dashboard ini gampang ya, di depan itu adalah informasi mata kuliah yang teman-teman ambil. Kemudian di sini ada incomplete chapter, berarti pertemuan gitu ya, atau bab yang belum teman-teman akses gitu. Jadi di sini harus diakses dulu, baru nanti hilang gitu ya dari dashboard. Kemudian di sini ada list tugas gitu ya, tugas apa aja sih yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, step pertama gitu ya, ketika teman-teman tahu nih ada jadwal mata kuliah, misalnya hari ini hari Jumat gitu ya, jam 10. Nah, teman-teman bisa langsung klik mata kuliahnya. Di sini ada contoh latihan UBL, bisa coba diklik. Nah, oke. Nah, di sini ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini kaitannya sama absensi nih teman-teman. Karena online, berarti kan absensinya juga online gitu. Nah, syarat absensinya apa nih Kak? Gitu ya, syarat absensinya yang pertama, teman-teman harus akses semua slide yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dosen. Jadi kalau misalkan materinya ada 3 slide, nah 3 slide itu harus dibuka gitu ya. Kemudian di sini adalah lamanya waktu belajar gitu ya. Lamanya waktu teman-teman akses itu harus melebihi running time gitu ya. Jadi kalau di sini running time-nya 1 menit, 10 menit, berarti harus lebih dari itu. Kemudian kalau ada kuis
kuisnya harus dikerjain gitu ya. Di sini kan ada 3 kuis, tapi kita baru ngerjain 1 gitu. Makanya walaupun abarnya ini sudah hijau semua, statusnya masih in progress. Kenapa? Karena kuisnya belum semua dikerjakan gitu. Oke, nah sekarang kita gimana nih cara masuk ke kontennya gitu. Tadi kan udah masuk mata kuliahnya. Nah, teman-teman pilih gitu ya. Pertemuan yang mana nih gitu hari ini? Oh, ini pertemuan 1. Klik view chapter. Sini ada tombol view chapter, tinggal klik aja. Oke, masih bisa ngikutin. Nah, di sini paling kiri gitu ya, di atas ada tombol warna biru, tulisannya content viewer. Atau kalau yang bahasa Indonesia itu penampil konten. Teman-teman bisa langsung klik. Oke deh, nah tinggal ikutin aja di sini gitu ya mata kuliahnya. Kalau sudah ada pop-up seperti ini gitu ya, selamat Anda telah menyelesaikan gitu ya pertemuan atau chapter, teman-teman okein aja gitu ya. Teman-teman okein aja, berarti itu adalah informasi kalau teman-teman tuh udah menyelesaikan persyaratan dari running time dan juga konten gitu. Tadi ya tinggal klik-klik aja, kemudian kalau mau chatting di sini ada kolom chat, bisa dicobain nih teman-teman kolom chattingnya gitu ya, saling menyapa, apalagi untuk anak-anak baru ya, untuk mahasiswa baru bisa saling menyapa di sini. Kemudian kita juga, oh ini masuk dari Kadian, halo juga gitu ya. Kemudian oke ya bisa ya untuk chattingnya gampang ya. Oke, wah ini dari Karawang. Oke, saya matiin ya, saya close chattingnya ya. Nah, kemudian di sini ada video call gitu ya. Jadi kalau misalkan pembelajarannya ini menggunakan UBL Meet, teman-teman bisa langsung klik aja nih gambar videonya. Cara nyambunginya hampir sama kayak yang Zoom gitu. Penggunaannya juga sama. Gitu. Nanti langsung terkoneksi. Teman-teman bisa aktifin ini ya kameranya ataupun audionya. Jadi kalau share tinggal klik yang ketiga ini tombol share gitu ya. Kalau mau diperbesar tinggal tarik aja kayak gitu. Tuh. Oke, untuk pembelajaran gini aja nih teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman akses semua yang materi yang diberikan Bapak Ibu dosen, ikutin semuanya gitu kan ya. Terus ketika ada kuis, kerjain kuisnya, itu absensinya gitu, absensi teman-teman gitu. Nah, ini kan kalau balik lagi, tadi di close ya, tinggal disilang aja nih. Saya balik lagi di paling atas kanan, ini ada tombol X ya teman-teman. Tinggal klik aja nih teman-teman, disilang gitu ya. Jadi kalau misalkan mau balik lagi ke yang lain gitu ya, itu tinggal silang aja, jangan nambah tab lagi di sini gitu. Disilang aja. Oke, kita balik lagi deh gitu ya. Di sini. Iya, boleh. Boleh, Ibu. Kalau absen itu nggak usah absen lagi seperti dulu ya? Langsung di sini aja? Iya, Bu. Nanti terekam otomatis oleh sistem. Terecord otomatis. Jadi yang lalu nggak seperti lagi yang lalu ya? Mulai kayak di sini aja, masuk di sini ya? Iya, iya seperti itu. Gimana Pak Ari? Apa ada kebijakan dari kampus? Ya, jadi nanti mungkin absennya berdasarkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu ngelihat di modulnya yang Mbak Ida sampaikan tadi, seberapa lama ngelihat modulnya. Kalau misalkan ada kebijakan di modulnya itu harus ngelihat modulnya selama setengah jam, ya selama setengah jam kita liatin modul itu gitu, baru bisa ke absen mata kuliah itu, seperti itu otomatis. Jadi usahakan jangan cuman download, jangan cuman lihat sebentar, terus tinggalin UBL-nya, kalau bisa ditungguin, karena nanti ke depannya juga dosennya bakal nyuruh kita untuk ngebuka semua modulnya gitu. Jadi selama pembelajaran, nanti kita disuruh untuk buka UBL kalian masing-masing akunnya gitu. Seperti itu mungkin untuk masalah absensinya. Oke. Tanya dong Pak Ari, boleh? Ya, silakan. Tadi kan misalkan dalam satu pertemuan itu ada 3
modul yang berbeda, itu boleh dibuka Iya. secara bersamaan apa harus satu-satu? Biasanya sih dari dosennya, misalkan buka modul yang satu, pertemuan satu, itu kan biasanya tuh pertemuan itu tuh di minggu berikutnya. Jadi misalkan ada 3 modul, berarti ya 3 minggu gitu. Di minggu ini modul pertama, nah minggu depannya lagi modul kedua gitu. Jadi nggak langsung tiga-tiganya. Jadi intinya sesuai kebijakan dari dosennya sendiri nanti gitu. Baik, makasih Pak Ari. Ya, Izin Mas Ari, ya silakan. apakah harus menggunakan laptopnya ini ya, UBL ini? Ya, Boleh. sebaiknya sih menggunakan laptop gitu karena biar tampilannya lebih luas kan kalau dari handphone. Oh ya oke deh, baiklah Mas. Makasih Mas Ari. Iya, oke. Tapi bisa kan ya Pak diakses di HP juga? Iya, diakses di HP juga bisa, Kak. Kalau misalkan emang mau akses di HP bisa, cuman ya kembali lagi kenyamanan ya. Kadang ada yang lebih nyaman pakai laptop gitu ya. Tapi di HP juga nggak masalah, tetap bisa. Ibu mau tanya boleh nggak? Boleh. Misalkan kalau namanya ada yang salah itu gimana ya? Oke, nanti kita coba untuk perbaiki ya. Jadi kalau nama kita yang salah, sebetulnya kita bisa masuk ke profile. Sini ya, di paling atas ini ada profile. Kemudian teman-teman bisa klik edit. Nah, nanti ini namanya bisa diperbaiki ya, nama teman-teman gitu. Kemudian tanggal lahirnya kalau salah, tinggal submit aja. Kontak informasi lain, teman-teman boleh isi nih, biar lebih memudahkan gitu ya, kayak emailnya, nomor telepon, alamat. Kemudian untuk password, ini teman-teman bisa ubah juga. Kan sekarang kan yang mahasiswa baru kan passwordnya defaultnya 05 kali ya. Nah itu teman-teman tinggal ubah aja, change. Ini tombol change-nya tadi, kemudian masukkan password lamanya apa, kemudian password barunya. Nah, untuk password yang baru ini minimal gitu ya, minimal adalah 8 karakter. 8 karakter itu sudah ada kombinasi angka dan juga huruf. Kemudian konfirmasi lagi, klik tombol yang warna hijau. Tuh, nah, passwordnya udah berubah kalau kayak gitu. Gitu. Gimana Kak Anissa? Terjawab kah? Iya Bu, makasih ya Bu ya. Dikirain tuh nggak bisa sendiri. Iya, masih bisa dibetulin sendiri ya kecuali. Iya, boleh Pak. Iya, jadi memang ya saya menemukan ilmu baru sebetulnya ini di dalam konteksnya. Cuma dalam hal memang pengetahuannya barangkali untuk hal yang seperti ini agak lumayan ini. Barangkali ada enggak ya mungkin kalau teman-teman yang tadi Pak Ari bilang di Karawang kebetulan ya ada beberapa yang memang masih muda tapi ada beberapa yang sudah sepuh ini ya. Jadi ya, teknis menggunakan ini yang mungkin agak telat mikir ini Bu. Ya, jadi mohon nanti kalau boleh ini ada pembelajaran tersendiri lagi ya karena memang bukan Ibu menyampaikan terlalu cepat, tidak, barangkali untuk pada zamannya barangkali oke saja kayak gitu, tapi karena menggunakan ini seperti ini beberapa rekan ya ada yang belum paham gitu. Itu aja gambarannya secara umum, tapi pada intinya kami respon baik semua ini ya, artinya memang kita harus mengikuti ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Oke Pak, ini bisa jadi catatan buat kami ya Pak ya. Ya, mungkin aku tambahin sedikit ya. Jadi ini sebenarnya metode pembelajaran ya Pak. Jadi misalkan nanti untuk yang di Karawang ada kebijakan lain tentang metode pembelajarannya, mungkin bisa langsung konsultasikan aja misalkan ke dosennya gitu. Pak, saya misalkan akses UBL-nya apa kendala nih gini.
mungkin bisa langsung ke dosennya Pak gitu. Karena kemarin juga saya sudah Oh gitu, makasih Pak Ari. jadi bisa konsultasi ke dosennya langsung terkait misalkan saya kesulitan nih Pak, gimana solusinya, mungkin bisa nanti sampaikan langsung ke dosennya aja. Oke. Siap Pak Ari. Ya. Gimana Terima yang kasih lain? Pak Ari. Iya, sama-sama. Silakan Pak. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Oh ya, sedikit ada info Mbak. Jadi untuk mahasiswa yang lama akan ada pemberitahuan mungkin dalam beberapa minggu ke depan untuk perubahan NIM di UBL. Karena kalau yang kalian perhatikan, NIM di UBL itu kan depannya itu 11 sekian-sekian. Nah, itu nanti bakal ada perubahan sesuai nomor NIM tiap prodi gitu. Jadi nanti mungkin akan ada, itu biasanya saya akan ikut sertakan di yang di semester 3 sama 5 yang sekarang gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan waktunya aja, mungkin beberapa minggu ke depan gitu. Nanti saya konsultasi dulu ke para kaprodinya tentang perubahan NIM. Jadi kalau misalkan ada sudah di perubahan NIM itu, jadi nanti loginnya pakai NIM yang baru gitu. Nanti kita sosialisasikan lagi. Seperti itu untuk yang semester 3 dan 5. Kalau yang semester 1 sekarang tetap pakai menggunakan NIM yang kemarin dikasih sama kaprodinya ya. Oke. Silakan dilanjut Mbak Ida. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Jadi tadi cara akses pembelajaran dan absensi sudah pada paham ya teman-teman. Kita juga sudah coba untuk upload tugas gitu ya. Ini teman-teman boleh cobain lagi gitu ya. Di yang tugas ini bisa klik salah satu tugasnya, kemudian kirimin tugas gitu ya. Bisa dicoba ya teman-teman gitu ya. Dicoba upload tugasnya gitu ya, atau misalkan tugasnya yang jawaban singkat, di ini ya, tinggal ditulis kemudian submit. Nah, next nih gitu ya. Saya mau jelasin gitu ya, kan tadi teman-teman sudah ngerjain tugas, sudah ngerjain kuis juga gitu ya. Nah, pengen tahu nih nilainya gimana sih gitu ya, bisa tahu nilainya. Nah, teman-teman bisa ke menu course, kemudian di sini ada my assignment. Nah, bisa diklik my assignment-nya. Nah, kemudian muncul dia di sini gitu ya. Tugas apa aja nih yang aktif gitu ya. Nah, di sini teman-teman baru ngerjain tugas besar 1 nih, kalau punya saya ya. Kemudian ada tugas persyaratan UTS gitu. Nah, untuk yang tugas besar 1, Bapak Ibu dosennya udah ngasih nilai. Di mana yang dilihat nilainya? Di paling depannya, 95. 100 itu adalah total maksimal nilai yang bisa didapat gitu. Jadi nilai yang bisa didapat itu 100, sedangkan kita cuma dapat 95. Nah, kemudian di sini ada tombol warna biru ya, ada kayak message gitu, itu adalah feedback dari Bapak Ibu dosen terhadap tugas kita. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, di sini ada tulisan feedback, diklik, oh ini adalah feedback dari Bapak Ibu dosennya gitu. Dia bisa langsung dilihat ya, baik nilai maupun feedback yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Seperti itu. Kalau klik continue, berarti kita lihat informasi detail dari tugasnya. Kita bisa coba klik continue. Ini hampir sama kayak tadi ya, yang di awal. Nah, ini tinggal klik deh, gitu ya. Oh, sudah terkirim tugasnya, gitu. Kalau mau dihapus, bisa dihapus, gitu ya. Nanti kirim lagi. Nah, tapi teman-teman di sini yang harus diperhatikan. Ini kan ada tanggal nih, gitu ya. Tanggal tugas itu dari tanggal 6 Oktober sampai 31 Oktober nih deadline-nya. Jadi ketika deadline-nya 31 Oktober jam 3.30 siang gitu ya, setengah 4 siang. Nah, kalau teman-teman upload gitu ya, atau kirim tugasnya itu tanggal 31 di jam 4 sore gitu ya, teman-teman nggak akan bisa masukin tugasnya gitu. Jadi tombol submit-nya nggak akan berfungsi gitu. Jadi selama sistem tuh secara otomatis di stop gitu, karena deadline-nya cuma sampai tanggal ini. Makanya teman-teman perhatiin deadline-nya gitu ya, kapan nih deadline tugasnya. Nah, usahakan kirim sebelum
deadline gitu. Oke, ini ya untuk kuis. Jadi teman-teman bisa langsung lihat gitu ya nilainya, kemudian feedback yang diberikan Bapak Ibu dosennya. Kemudian tadi kita sudah kerjain kuis nih gitu ya. Kita tinggal ke menu kuis. Kemudian di sini ada kuis progress. Itu untuk melihat kuis yang sudah kita kerjakan. Kalau exam progress, ini kita sama juga sebetulnya kuis, tapi yang jenisnya exam. Bedanya kalau yang exam ini, dia ada waktu pengerjaan gitu. Jadi kayak model teman-teman, kalau yang mahasiswa lama mungkin pakai UBT gitu ya, itu kan ada ini ya, kalau mau UTS atau UAS, itu kan ada waktunya gitu ya. Nah, di sini juga sama gitu, ada waktunya. Kita coba klik yang quiz progress ya. Nah, di sini ada informasi nih, oh dia belum menyelesaikan nih gitu ya, maka masih silang. Kalau sudah selesai, nanti di sini akan checklist gitu. Oke, untuk lihat tadi ya ngerjain kuis, kemudian ngerjain assignment, lihat nilainya, kita sudah next gitu ya. Di sini ada menu forum nih teman-teman. Sebentar. Ada menu forum. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dosennya membuka forum diskusi, teman-teman bisa langsung klik di home ini. Oke, kemudian di sini ada beberapa diskusi gitu ya. Nah, ini ada diskusi tugas besar. Nah, tinggal klik aja deh. Tinggal klik, kemudian teman-teman bisa lihat gitu ya, apa sih yang lagi didiskusikan gitu ya. Yang sedang didiskusikan tuh apa? Teman-teman mau kirimin komentar, tinggal di sini aja tulis gitu. Oke. Kemudian klik tombol komen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosen ada apa namanya kayak kebijakan gitu ya, melihat keaktifan teman-teman dalam forum, nah, maka tinggal buka aja menu forum gitu. Kemudian terakhir di sini ada menu survei nih teman-teman. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosennya gitu ya memberikan survei, nanti teman-teman tinggal klik aja menu yang tadi. Sebentar. Oke. Nah, ini ada satu survei nih. Teman-teman boleh dikerjain deh surveinya gitu. Cara ngerjainnya tadi tinggal klik nama surveinya, kemudian diisi. Ini diisi, setelah itu klik submit. Itu. Usahakan isinya sesuai sama pertanyaan ya. Itu deh, selesai gitu ya. Sedikit ya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman nih mau apa namanya mau download nih aplikasinya, ini bisa langsung diklik aja ya. Ada yang pakai Android atau iPhone, bisa langsung klik aja di sini untuk aplikasinya. Atau misalnya teman-teman lupa nih, Kak, gimana sih cara akses UBL? Di sini ada tulisan tutorial Polaris Indonesia. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, nanti akan masuk ke YouTube-nya Polaris gitu. Di situ ada panduan untuk student. Nah, teman-teman bisa akses gitu ya. Di sini panduan untuk mahasiswa bisa langsung diakses. Jadi kalau lupa nanti bisa di sini ya. Teman-teman bisa pilih nih, oh saya yang lupa mengakses konten gitu ya. Tinggal klik aja atau atau cara ngerjain kuis dan lain sebagainya, tinggal pilih aja di sini gitu. Nah, saran aja sih biar teman-teman apa namanya, biar teman-teman nggak ketinggalan kalau ada update informasi fitur dan lainnya, tinggal di subscribe aja gitu channel ini, jadi teman-teman akan dapat pemberitahuan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Selamat siang, Mbak. Mau tanya ya, boleh? Siang. Boleh. Terus terang saya kan masih mahasiswa baru. Terus ini kan kalau saya lihat kalau saya mau akses itu kan saya harus punya nomor induk mahasiswa ya, Mbak? Iya. Kalau saya belum dapat nanti saya tahu nomor induk mahasiswa saya gimana, Mbak? Nanti dikasih oh ya, silakan Pak Ari. Iya, boleh jawab. untuk prodi apa ya, Mbak? Farmasi. Farmasi. Bukan udah di-share atas nama siapa? Maaf.
Atas nama Caroline. Bukannya udah di-share ya untuk mahasiswa baru ya di sama Kaprodinya? Belum. Nim ya, belum? Belum. Oke, coba nanti aku konfirmasi ya. Setelah ini mungkin bisa nanti saya tanyain biar Kaprodinya langsung ngirim NIM-nya. Oh ya, makasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Soalnya aku udah kirim ke Kaprodinya tentang semua mahasiswa baru. Oh ya, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Assalamualaikum Taida. Iya, waalaikumsalam Kak. Saya mau nanya, kalau kayak tadi kan ngerjain tugas tuh udah keluar nilainya ya. Misalnya kita di rata 70 atau berapa, cara mengetahui soal yang sebelum yang kira-kira kita salah tuh di mana aja, itu gimana ya? Oke, yang tugas tadi ya, kita coba ke ini dulu. Buka salah satu tugasnya, boleh di dashboard atau di menu tadi ya. Nah, kemudian kita lihat ini ya tugas kita ya, yang kita masukin udah betul atau belum. Begitu kan ya Kak Nurmala? Iya Kak. Oke, nah ini tinggal klik to view submit file. Jadi kalau bentuknya upload file, kakak tinggal tadi kan ya masuk ke ininya, tugasnya apa, kemudian di sini tuh ada tombol ya. Kan kalau belum isi, tombol ini tulisannya answer gitu ya, atau jawab. Nah, tapi kalau misalkan sudah diisi, tombolnya akan berubah jadi view. Nah, teman-teman tinggal klik aja deh tombolnya gitu. Nah, ini tinggal klik, oh apa nih yang tadi saya kirim gitu. Oh, ternyata ini nih yang saya kirim. Oh, sudah betul gitu ya. Ini kan sudah terlihat ya tugas yang kita kirimkan gitu. Oh, udah bener nih, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan salah masukin file gitu. Teman-teman tinggal hapus ini aja nih. Yang warna merah tinggal dihapus gitu. Nanti upload ulang. Nah, ini kan tombolnya berubah lagi nih. Nah, tinggal upload ulang lagi. Kemudian pilih file, submit. Seperti itu. Oke, makasih Taida. Iya, sama-sama Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, itu ada batas waktunya nggak? Kalau misalnya jawaban yang kita kirim, itu bisa diedit lagi gitu. Ada batas waktunya nggak? Oke, Apa batas tergantung waktunya dosennya? tetap batas waktunya di sini Kak Asep. Di sini kan ada end date nih, waktu berakhir atau deadline-nya 31 Oktober. Berarti pengeditan, jadi ngikutin pengiriman deadline tugas. aja ya? Betul. Mau edit, mau kirim, jangan melebihi deadline ini. Gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita coba lihat di chat. Kak Ida, saya nggak bisa login. Oke, nah ini bisa ini ya, Kak Ida Laila, coba dicek lagi NIM-nya sudah betul atau belum. Kemudian kalau mahasiswa lama itu apa namanya passwordnya pakai yang sudah diubah gitu. Tapi kalau mahasiswa baru passwordnya defaultnya 05 kali. Nah itu bisa cobain dulu bisa masuk atau tidak. Jadi kalau misalkan tetap nggak bisa masuk, mungkin bisa ini ya Pak Ari gitu ya, bisa kirim laporan ke Pak Ari mungkin ya. Jadi bisa kita tangani gitu. Sebabnya kenapa nggak bisa login. Karena biasanya nggak bisa login itu kemungkinannya ID atau passwordnya ada yang salah. Seperti itu. Iya, mungkin nanti yang Karawang Izin Bu, satu ini kali lagi nggak apa-apa Bu? Iya, boleh Pak. Iya, kelihatannya mungkin saya tertinggal sedikit tadi. Kalau kita mau mencoba seperti teman-teman yang tadi, ya, ini kita mulainya dari mana ini ya? Jadi karena kalau lihat dari apa yang dipaparkan, nampaknya sudah terbuka. Ya. Cuma maksudnya mulai kita membuka, apakah bisa di laptop ini kita bisa langsung buka, Bu? Iya, bisa Pak. Sebentar ya, saya coba pandu dari awal ya. Bapak bisa ikutin saya ya Pak ya. Di mana? Jadi Bapak buka Google Chrome, kan kalau di laptop biasanya ada Google Chrome atau Mozilla atau apapun ya. Nah, Bapak tulis di atas linknya ini e-learning.poltekbani.ac.id Pak. Bapak bisa lihat di chat rekan saya tadi sudah
Ini saya kirimkan lagi ya di chat gitu ya. Bukan di Chrome ya? Iya, Bukan di Chrome. Bukan di Chrome, Pak. Nah, kemudian tampil kayak gambar ini kan ya Pak ya, kayak gambar saya ya, ada gambar jalan gitu ya. Kalau ini sambil jalan gini masih bisa terima nggak saya? Bisa, atau bisa. Saya coba pakai HP lain atau gimana? Bisa Kira-kira. kok Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa pakai ini juga. Bisa disambil juga. Oke. Ya. Tahu Bapak bisa lihat saya ya ini. Nah, ini gambar seperti ini, Pak. Ada tulisan login. Bapak tinggal klik aja, Pak. Klik login. Nah, masukin deh username-nya atau ID atau NIM-nya. Bapak NIM-nya berapa? Nah, di sini tinggal tulis aja. Iya. Saya mah NIM-nya 12345 gitu ya. Kemudian password-nya. Password-nya ini kalau default gitu, Bapak belum pernah ganti, itu 05 kali, Pak. 000 5 kali. Nanti setelah itu tinggal klik yang warna biru, Pak. Sini bisa. Oh, kelihatan. Oke, masuk ya, Pak. Bisa masukkah, Pak? Bentar ya, kita coba deh. Ya, boleh. Di ininya jarang dipakai, sebentar ya. Ya, oke Bu, saya coba nanti ya. Terima kasih lanjut Bu. Iya, sama-sama. Oh iya Pak, di paling bawah nih kalau Bapak nanti sudah berhasil masuk, itu ada tulisan tutorial Polaris Indonesia. Bapak bisa klik aja. Nanti di sini ada video-video cara aksesnya gitu. Jadi kalau gitu. Bapak lupa, iya cara login, nanti tinggal pilih aja gimana sih cara login gitu di videonya nanti akan dikasih tahu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena dari ini ya cara penggunaan UBL ini sudah selesai, mungkin saya serahkan kembali ke Pak Ari untuk melanjutkan forumnya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ida atas penjelasannya. Jadi gini, untuk pelatihan kali ini, oh iya lupa. Ya, jadi nanti khusus yang Karawang, karena update terbaru untuk UBL-nya belum saya dapetin, jadi nanti mungkin informasi terbaru tentang UBL khusus Karawang ini nanti disampaikan langsung oleh Kaprodinya, gitu. Karena kita juga baru tahu update terbaru dari UBL kalau Karawang ikut di UBL seperti itu. Jadi nanti mungkin biar nanti setelah ini biar Kaprodinya yang menjelaskan untuk proses pembelajaran pakai UBL-nya seperti apa khusus yang Karawang. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, jadi nanti semua akun UBL, karena kan sekarang kosong nih, jadi mungkin minggu depan mungkin sudah terisi untuk setiap modul di mata kuliahnya masing-masing gitu. Jadi nanti sesuaikan aja, misalkan dosennya sudah mulai membuka pembelajarannya, mungkin bisa langsung buka UBL-nya. Mungkin sekarang emang kosong karena emang beberapa hari lalu kita baru ini sosialisasikan ke dosennya terkait mata kuliah yang ada di UBL seperti itu. Jadi ini pelatihan kali ini hanya gambaran kita proses pembelajaran di UBL tersebut. Jadi dari mulai absen, dari mulai gimana cara aksesnya seperti itu, lalu ngumpulin tugasnya seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Ida seperti itu. Jadi nanti ke depannya mungkin tinggal dikoordinasikan langsung ke para dosennya masing-masing. Oke, mungkin ya. Oke, terima kasih Pak.
Iya, sama-sama. Jadi Nah, nanti saya apresiasi dari sejak awal kita menunggu sebetulnya ya, kalau memang kemarin-kemarin agak ini belajarnya bisa sambil jalan ya. Tapi kan udah terlewat 4 semester jadi agak lumayan ini. Iya. Mohon maaf Pak Ari. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi emang sebenarnya ini dibuat untuk memudahkan kita semua, dari mulai mahasiswa, dari mulai dosennya. Jadi biar semuanya tuh by system, karena apa? Kalau semuanya manual dengan sekian banyak mahasiswa kan repot juga gitu. Jadi gimana caranya semua by system, jadi semua memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran kali ini. Jadi nanti setelah ini akan ada training lagi untuk ujian, tapi biasanya tuh mendekati UTS. Akan ada tutorial penggunaan aplikasi UBT. Gitu. Mungkin nanti akan ada update terbaru dari pihak Polaris sendiri gitu. Jadi kita nggak pernah bosan untuk ngasih tahu gimana caranya, karena mungkin kan ada bapak ibu yang mungkin malas mungkin, atau aduh kok pakai sistem sih, ya kita berusaha untuk terus mengulang gimana caranya. Jadi setiap semester mungkin akan ada hal-hal seperti ini, karena kita pakai sistem biasanya itu akan ada updatean terbaru, entah itu kayak seperti ini UBL sekarang kan udah bisa nge-zoom kan gitu, udah bisa pakai Zoom Meet gitu. Jadi bakal terus ada updatean terbaru lah gitu. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin video ini sudah saya rekam, jadi nanti akan ada di YouTube. Mungkin bagi teman-teman yang emang belum sempat masuk, nanti bisa tolong dikasih tahu kalau nanti video ini akan masukkan di YouTube, atau bisa langsung cek di YouTube-nya Polaris. Itu di situ ada tutorial tentang penggunaan UBL dan UBT juga gitu. Jadi udah gampang sih sebenarnya untuk pembelajaran ini gitu. Kalau ada kesulitan tentang pengaksesan, bisa hubungin saya, gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih semua atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya Mas Ari. Yo, silakan. Saya juga izin live ya Pak Ari. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.